Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aneng Clarissa, 3 digit akhir saya 336. Saya dari kelas A Teori Administrasi Negara, dan di sini saya akan menyelesaikan UAS saya. Jadi yang pertama adalah pandemi COVID-19 merupakan sebuah krisis kesehatan sekaligus krisis sosial, ekonomi, dan politik yang bersifat kompleks serta tidak dapat diselesaikan oleh satu aktor saja. Oleh karena itu, penanganan COVID-19 di Indonesia relevan dianalisis menggunakan konsepsi networking governance, yaitu suatu model tata kelola pemerintahan yang menekankan kerjasama dan keterhubungan antar berbagai aktor, baik negara maupun non-negara, dalam proses perumusan dan implementasi kebijakan publik. Secara teoritik, networking governance berkembang sebagai kritik terhadap paradigma old public administration yang hierarkis dan new public management yang terlalu berorientasi pasar. Menurut Rhodes dan Clich and Copenhagen, dalam networking governance, negara tidak lagi menjadi aktor tunggal yang dominan, melainkan bertindak sebagai koordinator dalam jejaring aktor yang saling bergantung satu sama lain. Model ini sangat relevan untuk menangani weak problems seperti pandemi COVID-19 yang memiliki tingkat ketidakpastian tinggi, melibatkan banyak sektor, dan berdampak luas pada masyarakat. Dalam konteks Indonesia, penanganan COVID-19 melibatkan berbagai aktor dengan peran yang saling melengkapi. Pemerintahan pusat, melalui Presiden dan pembentukan KPCPEN, berperan sebagai pengambilan keputusan strategis dan penentu arah kebijakan nasional, seperti penerapan PPKM, kebijakan vaksinasi nasional, serta penganggaran penanganan pandemi. Kementerian Kesehatan bertanggung jawab pada aspek teknis kesehatan, termasuk penanganan pasien, pengujian, pelacakan, serta distribusi vaksin. BNPB berperan dalam koordinasi kedaruratan dan mobilisasi sumber daya. Selain pemerintah pusat, pemerintah daerah memiliki peran krusial dalam implementasi kebijakan di lapangan. Pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota menyesuaikan kebijakan pusat dengan kondisi daerah masing-masing, mulai dari pembatasan mobilitas, pengawasan protokol kesehatan, hingga penguatan fasilitas layanan kesehatan lokal. Hal ini menunjukkan adanya relasi saling ketergantungan antara pusat dan daerah dalam jaringan tata kelola COVID-19. Aktor non-negara juga memiliki kontribusi signifikan. Tenaga kesehatan menjadi garda terdepan dalam penanganan pasien dan vaksinasi massal. Sektor swasta seperti BUMN dan perusahaan farmasi terlibat dalam produksi vaksin melalui Bio Farma, penyediaan alat kesehatan, oksigen, serta bantuan sosial melalui program CSR. Sementara itu, masyarakat sipil, relawan organisasi kemasyarakatan RT, RW, hingga Satgas Kampung berperan dalam edukasi publik, pendataan warga, pelacakan kasus berbasis komunitas, serta distribusi bantuan sosial. Keterlibatan berbagai aktor tersebut menunjukkan bahwa penanganan COVID-19 di Indonesia tidak berjalan secara hierarkis semata, melainkan melalui jejaring kolaboratif yang saling bergantung. Negara membutuhkan dukungan masyarakat dan swasta, sementara aktor non-negara bergantung pada legitimasi dan kebijakan pemerintah. Namun dalam praktiknya, networking governance dalam penanganan COVID-19 juga menghadapi berbagai hambatan. Salah satu hambatan utama adalah lemahnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, terutama pada fase awal pandemi yang ditandai dengan perbedaan kebijakan dan respon antar daerah. Selain itu, komunikasi kebijakan yang sering berubah menimbulkan kebingungan dan menurunkan tingkat kepercayaan publik. Ketimbangan kapasitas daerah baik dari sisi fasilitas kesehatan maupun sumber daya manusia juga menjadi tantangan serius. Di sisi lain, muncul resistensi masyarakat akibat hoax, misinformasi, dan terendahnya literasi kesehatan. Meskipun demikian, Indonesia berhasil mengembangkan model networking governance yang bersifat hibrida. Negara tetap memegang peran dominan dalam pengambilan keputusan, tetapi membuka ruang kolaborasi luas dalam implementasi kebijakan. Model ini terlihat dari keberhasilan program vaksinasi nasional yang melibatkan pemerintah, swasta,
tenaga kesehatan, dan komunitas dengan capaian ratusan juta dosis vaksin serta penurunan signifikan kasus COVID-19. Dengan demikian, penanganan COVID-19 di Indonesia dapat disimpulkan sebagai praktik networking governance yang relatif efektif dalam menghadapi krisis kompleks meskipun masih memerlukan penguatan koordinasi, konsistensi komunikasi, dan peningkatan kepercayaan publik agar jejaring tata kelola yang terbentuk dapat berjalan lebih optimal. Selanjutnya, saya akan menganalisis program Kader Surabaya Hebat dalam paradigma New Public Governance. Permasalahan stunting merupakan persoalan publik yang bersifat kompleks karena tidak hanya berkaitan dengan aspek kesehatan, tetapi juga menyangkut faktor sosial, ekonomi, budaya, dan pola pengasuhan dalam keluarga. Oleh karena itu, penanganannya tidak dapat dilakukan hanya oleh pemerintah sebagai aktor tunggal. Dalam konteks ini, program Kader Surabaya Hebat yang dikembangkan oleh pemerintah Kota Surabaya dapat dianalisis menggunakan paradigma New Public Governance karena menekankan kolaborasi, partisipasi masyarakat, serta keterlibatan aktor negara dalam penyelenggaraan layanan publik. Secara teoritis, New Public Governance muncul sebagai kritik terhadap paradigma Old Public Administration yang bersifat hierarkis dan New Public Management yang berorientasi pada efisiensi pasar. Menurut Osborne, New Public Governance menempatkan negara sebagai fasilitator dan koordinator, bukan sebagai pelaksana tunggal, serta menekankan pentingnya jejaring aktor, kemitraan, dan co-production dalam penyelesaian masalah publik yang kompleks. Paradigma ini sangat relevan untuk isu stunting karena penyebabnya bersifat multidimensional dan membutuhkan pendekatan berbasis komunitas. Program Kader Surabaya Hebat merupakan contoh konkret penerapan New Public Governance karena melibatkan berbagai aktor yang bekerja dalam satu jejaring kolaboratif. Pemerintah Kota Surabaya berperan sebagai perancang kebijakan, penyedia regulasi, anggaran, serta fasilitator program. Dinas Kesehatan dan Puskesmas bertanggung jawab pada aspek teknis kesehatan seperti pemantauan tumbuh kembang balita, pemberian intervensi gizi, serta pendamping medis. Sementara itu, Kader Surabaya Hebat yang berasal dari masyarakat berperan sebagai ujung tombak pelaksanaan program di tingkat akar rumput. Peran kader tidak hanya sebatas penyampaian informasi, tetapi juga sebagai aktor street level yang melakukan deteksi dini stunting, pendataan keluarga beresiko, edukasi gizi dan kesehatan, serta pendampingan langsung kepada keluarga sasaran. Keterlibatan PKK, Posyandu, dan keluarga sasaran menunjukkan bahwa layanan publik dalam program ini diproduksi secara bersama-sama atau co-production, bukan semata-mata disediakan oleh negara. Nilai-nilai utama New Public Governance tercermin kuat dalam pelaksanaan program Kader Surabaya Hebat. Pertama, adanya partisipasi aktif masyarakat dalam perumusan dan implementasi kebijakan. Kedua, penyendekatan berbasis komunitas yang memungkinkan program lebih adaptif terhadap kondisi sosial dan budaya lokal. Ketiga, adanya jejaring lintas sektor antar pemerintah, fasilitas kesehatan, dan masyarakat. Hal ini menjadikan penanganan stunting lebih responsif dan berkelanjutan dibandingkan pendekatan birokratis sementara. Secara empiris, keberadaan Kader Surabaya Hebat berkontribusi pada upaya penurunan angka stunting di Kota Surabaya yang menunjukkan bahwa kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat mampu meningkatkan efektivitas kebijakan publik. Program ini juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah karena mereka dilibatkan secara langsung dalam proses penyelesaian masalah publik. Namun dalam penerapannya, program Kader Surabaya Hebat juga menghadapi sejumlah hambatan. Salah satu hambatan utama dalam perbedaan kapasitas dan kompetensi antar kader yang mempengaruhi kualitas pendampingan di lapangan. Selain itu, beban kerja kader yang cukup tinggi seringkali tidak sebanding dengan insentif yang diterima, sehingga berpotensi menurunkan motivasi. Koordinasi lintas organisasi perangkat daerah juga belum sepenuhnya optimal, serta masih adanya faktor sosial dan budaya dalam keluarga yang sulit diubah, seperti pola asuh dan kebiasaan konsumsi.
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa program Kader Surabaya Hebat merupakan praktik nyata dari paradigma New Public Governance karena menempatkan masyarakat sebagai mitra strategis pemerintah dalam penanganan stunting melalui kolaborasi, jejaring aktor, dan co-production layanan publik. Meskipun masih menghadapi berbagai hambatan, pendekatan ini terbukti lebih relevan dan adaptif dalam menangani persoalan publik yang kompleks dibandingkan paradigma tata kelola pemerintahan yang bersifat hierarkis atau berorientasi pasar semata. Baik, untuk soal yang terakhir, ini adalah mengapa paradigma New Public Governance (NP) menjadi solusi dibandingkan paradigma lain. Dalam perkembangan administrasi negara, paradigma tata kelola pemerintahan mengalami pergeseran seiring dengan semakin kompleksnya persoalan publik yang dihadapi negara. Permasalahan kontemporer seperti pandemi, kemiskinan, stunting, dan perubahan iklim tidak lagi dapat diselesaikan secara efektif melalui pendekatan birokrasi klasik maupun mekanisme pasar semata. Oleh karena itu, paradigma New Public Governance hadir sebagai solusi yang lebih relevan dibandingkan paradigma sebelumnya, karena mampu menjawab kompleksitas masalah publik melalui pendekatan kolaboratif dan berbasis jejaring aktor. Secara teoretik, paradigma All Public Administration atau yang kita kenal dengan OPA menempatkan negara sebagai aktor tunggal yang dominan dengan struktur hierarkis, aturan ketat, dan orientasi pada kepatuhan prosedural. Paradigma ini efektif dalam kondisi stabil, namun cenderung kaku dan lamban ketika menghadapi masalah yang dinamis dan multidimensional. Sementara itu, paradigma NPM, New Public Management, muncul dengan menekankan efisiensi, kompetisi, dan mekanisme pasar dalam sektor publik. Meskipun mampu meningkatkan kinerja birokrasi dalam aspek tertentu, New Public Management seringkali mengabaikan nilai publik, keadilan sosial, serta partisipasi masyarakat. New Public Governance menawarkan pendekatan yang berbeda. Menurut Osborne, paradigma ini memandang pemerintahan sebagai proses yang dijalankan melalui jejaring aktor yang saling bergantung, terdiri dari pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan komunitas. Negara tidak lagi bertindak sebagai pelaksana tunggal, melainkan sebagai koordinator, fasilitator, dan enabler dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik. Pendekatan ini menekankan kolaborasi partisipasi dan co-production sebagai kunci utama dalam menciptakan nilai publik. Keunggulan utama New Public Governance terletak pada kemampuannya dalam menangani wedge problems, yaitu persoalan publik yang kompleks, tidak pasti, dan memiliki banyak aktor serta kepentingan. Dalam konteks ini, kolaborasi lintas sektor menjadi kebutuhan, bukan pilihan. Melalui jejaring governance, sumber daya, pengetahuan, dan kapasitas dari berbagai aktor dapat dikombinasikan untuk menghasilkan solusi yang lebih komprehensif dan berkelanjutan. Secara empiris, relevansi New Public Governance dapat dilihat dalam berbagai praktik kebijakan publik di Indonesia. Penanganan COVID-19 misalnya menunjukkan bahwa keterlibatan pemerintah saja tidak cukup tanpa dukungan tenaga kesehatan, sektor swasta, komunitas, dan masyarakat. Demikian pula dalam penanganan stunting, seperti yang dilakukan melalui program Kader Surabaya Hebat di Kota Surabaya, di mana masyarakat dilibatkan secara aktif sebagai mitra pemerintah dalam pendampingan keluarga dan edukasi gizi. Praktik-praktik tersebut menunjukkan bahwa kolaborasi dan partisipasi masyarakat mampu meningkatkan efektivitas dan legitimasi kebijakan publik. Selain itu, New Public Governance juga memperkuat demokratisasi dalam administrasi negara. Dengan membuka ruang partisipasi masyarakat, paradigma ini mendorong akuntabilitas, transparansi, dan kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Kebijakan tidak lagi bersifat top-down, melainkan dihasilkan melalui interaksi dan dialog antara negara dan warga. Hal ini penting dalam konteks masyarakat modern yang semakin kritis dan beragam. Namun, dalam penerapan New Public Governance tentunya masih memiliki kendala atau tantangan seperti kompleksitas, koordinasi antar aktor, perbedaan kapasitas, serta potensi konflik kepentingan. Meskipun begitu, tantangan tersebut tidak menyediakan relevansinya, melainkan menuntut penguatan kapasitas kelembagaan, kepemimpinan kolaboratif, dan mekanisme koordinasi yang efektif. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa paradigma New Public Governance menjadi solusi yang lebih unggul dibandingkan paradigma Old Public Administration atau OPA dan New Public Management atau MPM karena mampu menjawab kompleksitas persoalan publik melalui kolaborasi, jejaring aktor, dan partisipasi masyarakat sekaligus menciptakan nilai publik yang berkelanjutan dan demokratis. Baik, saya telah menjawab seluruh soal dan saya akan memberikan sebuah kesimpulan. Jadi, paradigma New Public Governance sebagai kerangka tata kelola publik kontemporer. Berdasarkan pembahasan mengenai penanganan pandemi COVID-19, program Kader Surabaya Hebat dalam penanganan stunting, serta perbandingan paradigma administrasi negara, dapat disimpulkan bahwa persoalan publik kontemporer memiliki karakter yang kompleks, multidimensional, dan tidak dapat diselesaikan melalui pendekatan tunggal. Masalah-masalah tersebut melibatkan banyak aktor, kepentingan, serta ketidakpastian, sehingga menuntut model tata kelola pemerintah yang adaptif dan kolaboratif. Pengalaman penanganan COVID-19 di Indonesia menunjukkan bahwa negara tidak mampu bekerja secara efektif jika hanya mengandalkan struktur birokrasi yang hierarkis. Dalam praktiknya, pemerintah membutuhkan dukungan tenaga kesehatan, sektor swasta, komunitas, dan masyarakat sipil. Kondisi ini mencerminkan penerapan networking governance di mana kebijakan publik dijalankan melalui jejaring aktor yang saling bergantung meskipun menghadapi hambatan koordinasi dan komunikasi. Pendekatan berbasis jejaring terbukti mampu meningkatkan kapasitas negara dalam menghadapi krisis nasional. Hal serupa juga terlihat dalam program Kader Surabaya Hebat sebagai upaya penanganan stunting. Program ini menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat sebagai aktor utama dalam penyediaan layanan publik merupakan wujud nyata dari paradigma New Public Governance. Pemerintah tidak lagi berperan sebagai pelaksana tunggal, melainkan sebagai fasilitator yang menciptakan ruang kolaborasi antara pemerintah, fasilitas kesehatan, kader, dan keluarga sasaran. Melalui mekanisme co-production, layanan publik menjadi lebih responsif, kontekstual, dan berkelanjutan. Jika dibandingkan dengan paradigma OPA dan NPM, New Public Governance menawarkan keunggulan yang lebih relevan dalam konteks saat ini. Paradigma birokrasi klasik cenderung kaku dan lambat, sementara paradigma manajerial seringkali mengabaikan nilai publik dan partisipasi masyarakat. Sebaliknya, New Public Governance menempatkan kolaborasi partisipasi dan jejaring aktor sebagai inti dari penyelenggaraan pemerintahan sehingga mampu menjawab tantangan problem yang dihadapi negara modern. Selain meningkatkan efektivitas kebijakan, New Public Governance juga memperkuat legitimasi dan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Keterlibatan masyarakat dalam proses kebijakan menciptakan rasa memiliki, meningkatkan kepatuhan, serta memperkuat akuntabilitas, meskipun penerapannya tidak lepas dari tantangan seperti perbedaan kapasitas aktor dan kompleksitas koordinasi. Paradigma ini tetap menjadi pendekatan yang paling adaptif dan realistis dalam tata kelola publik kontemporer. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa NPG, New Public Governance, bukan hanya sebuah konsep teoretik, tetapi telah menjadi kebutuhan praktis dalam penyelenggaraan administrasi negara. Melalui pendekatan berbasis jejaring, kolaborasi, dan partisipasi, paradigma ini mampu menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih inklusif, responsif, dan berorientasi pada penciptaan nilai publik yang berkelanjutan. Sekian jawaban yang bisa saya berikan.
Ada kurang lebihnya saya memohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.